Oke, selamat datang dan selamat pagi ibu-ibu. Semangatnya sangat kurang. Selamat datang dan selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Sehat. Bagaimana perasaannya dan pengalamannya di pandemi COVID-19? Bagaimana tanggapan ibu-ibu di masa pandemi COVID-19? Kami dari ibu-ibu tanggapan sejak ada pandemi, banyak perasaan kami Pak sebagai orang tua maupun sebagai ibu. Satu, seperti yang dibilang Bapak, untuk menemui keramaian pun kita agak berani. Untuk ke pesta-pesta pun kita nggak berani. Nah, untuk memikirkan pandemi ini, kami sebagai seorang ibu untuk melepaskan anak pun kami nggak berani lah untuk jauh-jauh gitu. Nah, kapankah ini pandemi berakhir? Kapankah kami bisa bebas kemana-mana? Kapankah anak-anak kami ini untuk sekolah? Itulah selama ini Pak pemikiran kami sebagai orang tua. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih pengalamannya. Memang di masa pandemi ini kita memang ketakutan, apalagi terhadap anak-anak kita. Kasihan mereka belajar di rumah, tidak dapat pendidikan dari sekolah. Oke, ada lagi tanggapan yang lain dari ibu-ibu? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya? Sebenarnya masih banyak Pak. Yang paling sedih perasaan kami karena anak-anak belajar jarak jauh, yang mengisi pulsa lah, yang data lah, ini segala macam. Pendapatan dari ladang pun berkurang, harganya pun merosot. Kami berpikir begini, nanti kalau anak-anak kami ini terus belajar jarak jauh, apakah kami sanggup? Sedangkan mengisi paket paling sedikit 100.000 per bulan. Padahal income kami sebagai ibu prasejahtera sangat minim. Ya per bulan lah taruh 500.000. Itulah untuk makan, itulah untuk ini segala macam. Jadi kami sebagai orang tua, sebagai ibu agak ada ketakutan gitu Pak. Baik Bu. Nah, kita nggak perlu setakut itu untuk menghadapi pandemi. Ini ibu-ibu hanya dituntut untuk menempatkan uang atau menempatkan bantuan itu tepat sasaran. Itu aja dulu. Kalau kita bisa menempatkan bantuan itu tepat sasaran, kita tidak perlu menakutkan pakai data tadi. Yang perlu kita takutkan atau yang perlu kita khawatirkan adalah anak-anak tadi yang tidak sekolah di sekolahnya. Karena kita tahu dan kita juga tidak mengukur bagaimana sebenarnya pengetahuan orang tua itu. Pengetahuan kita itu beda-beda. Ada yang bisa mengajari anaknya di rumah, dan ada yang tidak sanggup mengajarkan anaknya di rumah. Makanya pemerintah melakukan belajar dari rumah, dan sekolah juga mengirimkan tugas-tugas dari sekolahnya untuk anak ini semua. Nah, pada tahap ini kita dibantu atau kita diberi pengetahuan tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, bisa lihat di situ kita ada tempelkan flipchartnya. Pengasuhan dan pendidikan anak. Apa sih sebenarnya pengasuhan dan pendidikan anak itu? Kita bahas lebih lanjut. Nah, pengasuhan anak itu tidak semata-mata tugas ibu-ibu yang hadir di sini. Kenapa tidak hanya ibu? Kan ada ayah, ada ibu. Karena ada ayah dan ibu lah makanya ada anak. Makanya untuk mengasuh anak ini, untuk mendidik anak,
itu dilakukan oleh kedua orang tua. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan di sesi yang seperti ini, kita mengharapkan kehadiran si ayah di pertemuan seperti ini, di pertemuan bulanan, di pertemuan pengasuhan dan pendidikan anak ini, supaya si ayah tadi mendengarkan langsung apa sih sebenarnya pengasuhan anak itu, supaya jangan sepele terhadap pengasuhan anak tersebut. Masalah untuk di masa pandemi ini kita tidak mengundang ayah atau si bapaknya anak tersebut. Kenapa ayah tidak ikut atau tidak mengikuti pertemuan ini? Kita tidak mengundang. Kita jelas tahu pemerintah melarang kita untuk berkerumunan di masa pandemi COVID-19. Makanya ayah tidak kita undang untuk pertemuan ini. Yang berikutnya nanti ibu lah yang menyampaikan pesan-pesan ini kepada suami-suami di rumah. Oke, yang berikut, apa sih tujuan dari pertemuan ini? Apa sih tujuan dari pengasuhan dan pendidikan anak itu? Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya ya. Ada nggak yang bertanya-tanya seperti itu? Ada ya? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, tujuannya di situ membangun kesadaran ibu-ibu di sini semua mengenai pentingnya pengasuhan mereka tadi. Mereka itu maksudnya pengasuhan anak tadi. Dalam modul ini atau dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada empat pertemuan atau 4 sesi. Yang pertama itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, yang kedua, memahami perilaku anak. Sudah paham nggak perilaku anak-anak ibu di sini? Yang berikutnya, yang sesi ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Nah, ini buat anak-anak yang masih umur di bawah 6 tahun, yang belum masuk SD. Istilahnya pendidikan TK, taman kanak-kanak atau PAUD. Nah, yang terakhir nanti di sesi ini membantu anak sukses di sekolah. Nah, kalau kita ikuti sesi demi sesi, kita bisa membantu anak kita sukses di sekolah. Nah, sesi yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ini menarik. Di sini ada menjadi orang tua yang lebih baik. Kita masuk ke periksa yang di sebelah bawah. Menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu-ibu, saya mau bertanya nih. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Nah, saya mau minta jawaban dari ibu. Saya mau dari ibu-ibu ini 3 aja ya, jangan kebanyakan biar cepat sesi kita ini. Biar bisa kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Coba dulu saya mau bertanya nih sama Ibu Erwin, bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, Bu? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Biar anak-anak kita dicontoh perlakuan kita itu yang ke arah yang lebih bagus ke prinsip kita. Makasih Ibu atas jawabannya, sangat bagus sekali. Oke, saya kembali bertanya sama Ibu Rati. Bagaimana kita atau kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kita sebagai orang tua harus menanamkan yang bagus sama anak, biar anak ini meniru seperti apakah orang tua saya ini, biar saya bisa ikuti.
Nah, berarti kita itu sebagai contoh lah. Ya, terima kasih Ibu Rati. Oke, yang terakhir mungkin ya, ini pertanyaannya. Yang terakhir pada Ibu Erika. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, Ibu Erika? Memang itulah sepantasnya kita orang tua harus melakukan yang terbaik agar anak-anak kita meniru, menengok kita melakukan yang terbaik biar tahu anak-anak kita yang baik, yang enggak. Makanya kita orang tua harus mengajarkan sebaik-baiknya kepada anak kita agar tahu dia melakukannya di depan. Oke, terima kasih Bu Erika. Bisa kasih tepuk tangan dulu kepada kita semua, terlebih kepada ibu-ibu yang bertiga. Terima kasih atas jawabannya. Nah, seperti itulah yang diharapkan pemerintah untuk kita menjadi orang tua yang lebih baik. Supaya program PKH ini tidak sia-sia. Karena kita awalnya dari orang tua dulu baru ke anak. Ya. Dari orang tua dulu ke anak. Nah, tujuan dari menjadi orang tua yang lebih baik itu apa sebenarnya? Satu, membangun kesadaran mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua dan pengaruh mereka terhadap tumbuh kembang si anak. Nah, yang kedua, membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang positif. Nah, yang berikutnya ada 2 pesan modul menjadi orang tua yang lebih baik. 1. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak sehingga diperlukan pemahaman tentang perilaku mendidik, terlebih konsekuensi dari perilaku positif dan perilaku negatif si anak tadi. Orang tua perlu menyadari bahwa status miskin bukan berarti tidak bisa memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik. Apa sih dasar kita untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya nanti? Untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya nanti. Karena langkah pengasuhan dan pendidikan anak ini tidak sampai di sini. Karena langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik ini tidak sampai di sini. Banyak langkah tahap-tahap yang mau kita jalan. Oke, belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena menjadi orang tua yang lebih baik membesarkan anak yang hebat.